dengan benar. Hanya itu aja. Baik, terima kasih. Bapak Amir Sartono, monggo Pak, silakan. Ya, Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Amir Sartono bersama istri saya Wahyu Widayati, tapi di situ namanya Amir juga barangkali di Zoom-nya. Saya terima kasih nih Pak Supiono dan juga terima kasih kepada Wani yang telah mensertakan saya untuk belajar memahami isi Al-Quran melalui cara seperti ini begitu. Dan terima kasih juga kepada Pak Amirullah yang telah jadi host untuk Zoom meeting ini. Ya. Kalau seandainya ada masalah dengan fasilitas Zoom-nya, saya juga bersedia untuk memfasilitasi Zoom ini, Pak Amirullah dan Pak Supiono dan kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya memang dari dulu mencari juga seperti ini, Pak. Kita baca Al-Quran nggak ngerti anunya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua yang belajar. Dan terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Supiono. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Sartono, Pak Amir Sartono dan Ibu. Ibunya belum kelihatan nih ya. Sekalian mohon Ibu Hasyana. Ibu Hasyana. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tampak ya, foto doang. Nah, nama saya Hasyana Sanduri. Saya dipanggil macam-macam. Ada yang Hasi, ada yang Ana, ada yang Yana, ada yang San. Saya tinggal di namanya banyak. Saya tinggal di Jakarta Pusat, Johar Baru 3. Kemudian riwayat pekerjaan, saya adalah pensiunan dari Kementerian Kesehatan. Sudah lama pensiun. Nah, keluarga anak hanya mempunyai satu. Dan harapan saya untuk mengikuti belajar ini adalah ingin memahami bahasa Al-Quran sehingga kita memahami apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang jauh nih, Bu Nuno dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, Nuno dari Surabaya. Saya mengikuti ini karena diajak Bu Wani. Kami diajak Bu Wani, kebetulan juga berkawan dengan Pak Amir Sartono dan Bu Wahyu. Sudah lama saya mencari tempat untuk belajar bahasa Arab ini, dan beberapa kali saya juga sudah pernah mendaftar, tapi bukan melalui Zoom, jadi saya tidak percaya diri gitu, karena saya memang belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi kalau dengan Zoom mungkin insya Allah saya bisa bertanya langsung gitu, karena saya belum ada kesempatan untuk mengikuti pengajian yang bahasa Arab yang tatap muka. Saya pernah itu di waktu itu masih di Lampung, ya kebetulan sekarang saya bertempat tinggal di Surabaya. Kemudian kondisi pandemi, Ibu Wani memberitahu ada pelajaran bahasa Arab ini, saya ingin mengikuti, dan saya mungkin minta dimaklumi karena saya belum pernah belajar bahasa Arab. Saya tujuannya ingin mengetahui bahasa-bahasa di dalam doa-doa yang saya bawakan, kemudian di dalam membaca Al-Quran, supaya memahami makna daripada yang saya bacakan doa itu semua. Saya kira itu yang dari keinginan saya. Surabaya di mana? Saya di Dukuh Kupang. Oh, di Dukuh Kupang ya. Ya, di kota. Bu, di Gresik, keluarga adik-adik di Gresik. Oh ya, dekat 1 jam sampai. Baik, selanjutnya Pak Margono Trenggono, silakan Pak Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya sebetulnya Margono aja ya.
Tapi Trenggono itu dari nama orang tua. Tapi di emailnya belum tak berubah, jadi ya masih nama tambahan Trenggono ya. Jadi nama saya Margono. Saya lahir tahun 50, zaman baby boom ya. Pak Ustadz tadi 45, saya 50. Saya bekerja sudah pensiun ya, dulu di Depnaker pusat, kemudian ngurusi TKI, kemudian TKI itu jadi badan sendiri, namanya Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja. Nah itu pindah ke, maksudnya kita menjadi badan, pindah, saya pensiun 2006. Ya. Jadi pengalaman belajar bahasa Arab ini saya sering ikut belajar kursus. Juga dari kursus Mubalik itu ada ikut bahasa Arab yang metodenya dari Arab, ya, dari kebutuhan bahasa Arab, tapi nggak selesai. Ya. Kemudian belajar Arab terakhir saya Mustaqili, metode Mustaqili juga nggak selesai sampai buku 3 bubar. Kemudian metode Ustadz Ahmad Huseno, ya, itu juga bahasa Arab Quran itu, itu juga. Nah, makanya nih kami ikut di sini karena kalau ikut di WA itu tulisannya kecil-kecil ya di WA. Iya. Oke Pak Ustadz ini saya print ini tadi, saya print pakai itu tapi ya agak sempurna ini, makanya nanti kalau sudah ada bukunya, ini bukunya mohon maaf belum ya bawa sehingga belum bisa menyiapkan ya untuk bahan ajar. Jadi motivasi saya untuk belajar bahasa Arab ini supaya tuntas ya. Jadi kalau si Ustadz Ahmad Huseno itu yang paling lama itu ikro itu. Ini yang paling susah ini. Jadi ini yang kalau Pak Ustadz Sutyono ini malah dari pertama sudah dikenalkan. Saya juga, waduh bagus juga itu. Dari pertama sudah diajari mengikrab. Jadi kalau lagi ini memang ya sambil jalan ya. Tapi ini mudah-mudahan belajar Zoom ini bisa lebih tuntas. Belajar bahasa Arab itu tadinya Arab yang umum ya, sekarang Arab Al-Quran. Jadi Arab Al-Quran itu tadi bisa membaca Arab Al-Quran, bisa paham. Kemudian kalau Pak Ustadz sudah mengajari tadabbur, Pak Ustadz itu kata-katanya tahu semua sehingga langsung bisa menunjukkan. Ini kepingin kami lebih lanjut Pak ya, Al-Quran, doa-doa, sholat dan sebagainya. Belum sempat ke Tanah Abang, waktu itu ada pengajian Tanah Abang, tapi saya ikuti terus. Ibu-ibu ini cuma hanya kultum aja di pengajian itu. Dan untuk dilanjutkan dari pengajian belajar di At-Taqwa, nah ini mudah-mudadan karena pandemi ya sama dengan yang di Al-Barokah. Nah, jadi demikian supaya ya lebih tuntas. Tadi ada yang bagaimana memahami doa, ya, memahami doa, kemudian bisa menerjemahkan Quran. Jadi itu yang perlu, yang ingin saya sampaikan. Ya, saya ingin pengantarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu Memoy Munajah, silakan. Ini yang termuda kayaknya ini. Ya, silakan Ibu. Panggilannya Bu Memoy ya. Buka mute-nya dulu, Bu. Mute-nya. Mute-nya di belum ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Memoy Munajah, domisilinya di Tangerang Selatan. Kebetulan saya tetangganya Ibu Wani. Jadi diajakin sama Ibu Wani ikutan kelas ini.
Saya ibu rumah tangga. Kebetulan dulu kerja cuma sampai sebelum anak kedua, dulu kerja di perbankan. Anak kedua saya berhenti bekerja. Jadi sampai sekarang saya ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Terus motivasi saya dari dulu tuh sebenarnya pengen banget belajar bahasa Arab, tapi mungkin keinginannya belum kuat ya Ustadz, jadi selalu tertunda-tunda. Nah kemarin pas waktu diajakin sama Ibu Wani, oke lah ayo ikutan dulu. Mumpung sekarang juga bisa online ya, jadi tidak terhambat harus datang ke majelis taklim gitu juga. Kemarin-kemarin sih agak kesulitan karena anak-anakku masih kecil-kecil kan ya. Jadi susah untuk harus bawa-bawa anak ke majelis. Nah, ketika ada online ini, alhamdulillah saya coba insya Allah ingin belajar bahasa Arab dari Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa lagi itu? Ibu Luhur Pratiwi ya? Ditulis itu apa? Itu istri saya tadi tuh pakai pakai Zoom kantor. Sorry. Baik, Bapak udah nyampaikan tadi ya. Sekarang Pak Amirullah ini admin kita ini. Admin untuk pelaksanaan dengan Zoom ini. Silakan Pak Amirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amirullah. Saya bisa duduk di sini mungkin peran besar dari Ustadz ya, Ustadz kita yang sekarang. Saya juga belajar dari Ustadz dari pertama sampai sekarang. Namun kalau di WA grup yang tadabbur saya kurang aktif ya. Ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka lewat via Zoom ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Amin. Agar kita bisa belajar untuk kebaikan kita semuanya. Saya tinggal di Tangerang, Citraraya, perumahan Segovia sekarang. Jadi kegiatan sekarang sebenarnya sudah lama, kegiatan dari acara yang dibuat di grup itu oleh Pak Ustadz. Di sini kegiatannya agak vakum ya Bapak Ibu ya, karena memang keadaannya sekarang kita tidak boleh bertatap muka. Jadi sekarang saya juga banyak ikut kegiatan lewat via Zoom aja. Alhamdulillah kita ini bisa membuat Zoom sendiri, walaupun sudah lama ya sudah direncanakan, cuman baru terlaksana sekarang. Saya tinggal di Citraya dengan istri 1, 2 anak. Mudah-mudahan nggak nambah lagi ya Bu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah bisa mengikuti pengajian ini lewat Zoom ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Ustadz bisa menambah ilmu kita di dunia ini hingga akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum Ibu Rusliani ada nggak? Bu Rusliani, Ruslaini. Ruslaini. Bu Ruslaini belum belum nongol ya. Belum nongol. Bu Siregar, Bu Siregar siapa? Aswati. Aswati Siregar belum juga ya. Baik. Baik Ibu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan kalau mereka sudah datang. Baik, sekarang kita lanjut aja mengenai pelajaran. Mohon dibuka
daftar isi ya Bu ya, daftar isi. Daftar isi. Ini ya Bu ya. Jadi nanti untuk buku pertama ini, insya Allah kita setelah muqaddimah, hari ini muqaddimah, kemudian kita langsung mengenai Iqra bismi rabbik. Nah, di dalamnya mungkin termasuk sejarah diturunkannya Al-Quran ya, dan artinya. Kemudian surat Ya Ayyuhal Kafirun. Kebetulan ini surat yang sering kita baca saat sholat. Ini kan paling tenar ini surat ini. Kemudian makna azan. Azan itu apa dan maknanya. Seringkali kita mendengar azan ya, bahkan juga menjawab azan itu, tapi maknanya kita nggak tahu. Misalnya hayya 'alas shalah itu apa? Bahkan kadang-kadang ada orang yang salah membacanya. Hayyalas shalah gitu ya kan? Hayyalal falah gitu. Tidak pakai ain. Ya, itu mudah-mudahan dengan belajar ini kita akan lebih fasih dan bisa memahami maknanya. Terus apa saja ucapan-ucapan jawaban pada saat orang mendengar azan. Yang keenam, Al-Fatihah. Nah, kita akan mempelajari Al-Fatihah. Nanti kita tuntun kata demi kata. Jadi nanti Pak, Ibu, kita juga dalam hal memahami ayat-ayat Al-Quran ini kata demi kata. Kemudian mungkin ada kaidah-kaidah yang saya sampaikan sehingga pelan-pelan itu nanti ayat-ayat yang lainnya pun insya Allah kita akan bisa paham. Kemudian min arkani sholah. Nah ini dijelaskan mengenai rukun-rukun sholah. Ya. Apa saja dan masing-masing maknanya. Alhamdulillah ini sesuai dengan harapan ibu bapak tadi itu bahwa kita sholat itu bagaimana ucapan yang benar dan bagaimana maknanya. Ya. Maaf Ustadz, Pak Amirullah, tolong Bu Roslaini di-invite. Bu Roslaini di-invite, tolong Pak Amirullah. Ya, sama Bu ini apa itu? Sa'dia mungkin ya, Pak Sa'dia. Kita teruskan ya sambil itu. Kemudian, nah ini tasriful af'al. Ini mulai kaidah bahasa Arab. Tasrif mengenai fi'il ya, fi'il. Nanti akan di muqaddimah akan saya jelaskan apa itu fi'il dan kata yang lainnya, insya Allah. Kemudian kita mempelajari at-tahiyat. Apa makna at-tahiyat itu? Bagaimana ucapan-ucapannya. Ini maaf ya, ini kadang-kadang banyak kita jumpai orang baca at-tahiyat kurang tepat. Nah, kalau sudah kurang tepat, kadang-kadang artinya pun juga kurang difahami. Makanya alhamdulillah kita juga mempelajari at-tahiyat. An-Nasr, ini surat An-Nasr ya. Ya toh. Ini juga surat pendek yang kita sering baca. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita pahami. Alamatul muttaqin. Ini tanda-tanda orang muttaqin, tanda-tanda orang yang bertakwa ya. Sebab kita ini kan harus menjadi orang yang muttaqin. Nanti apa saja tanda-tandanya itu? Al-wudu. Nah, ini 11. Wudu itu apa? Hukumnya bagaimana? Bacaannya bagaimana? Nah, ini wudunya. Kadang-kadang bisa membaca Arabnya, tetapi artinya kurang dipahami. Kemudian nad'u ba'das sholah. Kita berdoa sesudah sholat. Nah, zikir ini ya, zikir, kemudian berdoa setelah sholat. Kemudian ada daftar kata atau mufrodat. Ini apa?
bukan pelajaran, tapi untuk membantu ibu-ibu atau kita sekalian kalau ketemu kata-kata yang sulit, bisa kita lihat di mufradat. Yang terakhir al-ayat watar jama tuha al-Indonesia. Nah, ini beberapa ayat ya dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Memang kalau terjemah bahasa Indonesia sih kita bisa lihat di ini ya di kitab-kitab. Tapi nanti bagaimana kita memahami penerjemahan kata demi kata sehingga kita paham. Baik. Ini mengenai daftar isi yang akan kita pelajari nanti dalam masa mudah-mudahan sekitar 3 bulan ya. Baik. Bu Rosla ini belum di-invite ya Pak Amirullah? Silakan Bu Rosla. Pak Amirullah tolong di-invite. Udah Bu, lagi connect. Udah, oke. Lagi connect. Udah tuh, udah. Kasih. Ya, Bu. Dia belum nongol nih ya. Baik. Baik. Sekarang mohon dilihat muqaddimah, pendahuluan ya. Kita dari sini nanti akan saya kembangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ciri-ciri khusus bahasa Arab yang perlu kita ketahui sebagai berikutnya. Pertama, akar kata bahasa Arab itu 3 huruf. Tapi ini sebetulnya adalah akar kata untuk kata kerja fi'il ya. Kita ikuti nanti saya akan tambah. Hal-hal yang nanti mungkin tidak dicantumkan di sini, insya Allah akan saya kirimkan melalui tulisan ya. Saya share. Akar kata dasar bahasa Arab terdiri atas 3 huruf. Misalnya alima ya. A5 itu berapa huruf itu? Ya. Ya. Ain, lam dan mim. Oro'a, qaf, ro dan a. Qala, qaf, alif, lam. Untuk yang sudah pernah belajar ini nggak usah dia nih ya, biar kita ngikutin aja nanti penjelasannya lebih lanjut. Nah, perhatikan sekarang alima Pak ya. Berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf. Qoro'a 3. Qola, kataba, jalasa, ya, sajada itu 3 huruf semua. Nah, itu dalam bahasa Arab ada 3 huruf. Nah, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah ya, hijaiyah. Jadi terdiri dari 3 huruf. Sekarang mohon dicatat ya, mohon dicatat. Bahasa Arab itu ada semacam polanya. Huruf pertama ain ya, itu disebut dengan fa fi'il. Fi'il ini ya, alima, qoro'a, qola, ini fi'il kata kerja. Nah. Jadi alima itu huruf pertama, alima, ya, huruf pertama. Lam huruf kedua, ma huruf ketiga. Nah, ain yang huruf pertama itu biasa disebut dengan fa fi'il apa? Fa fi'il apa? Fa fi'il. Fa fi'il. Huruf yang kedua disebut dengan lam fi'il. Ain fi'il, maaf. Ain fi'il. Apa? Ain fi'il. Tapi fa fi'il, ya. Ain fi'il. Nah, yang terakhir dengan lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini nanti insya Allah ini kan pertama Bu ya. Insya Allah nanti saya akan juga gunakan papan tulis nanti yang akan datang. Ya. Tapi ini pokoknya awal pertama ini kita mulai aja dulu ya sebisanya. Alhamdulillah. Jadi apa lagi yang huruf pertama apa? Fa fi'il.
ain fi'il, lam lam fi'il. Jadi sekarang alima. Mana fa fi'ilnya? Ain. Mana ain fi'ilnya? Lam. Mana lam fi'ilnya? Mim. Mim. Oh, ya, betul. Sekarang qoro'a. Mana fa fi'ilnya? Qaf. Oh. Mana ain fi'ilnya? Ro. Mana lam fi'ilnya? Hamzah. Alif. Hamzah apa alif? Hamzah apa alif? Hamzah. Ya. Ja. Qola juga gitu. Qaf huruf pertama, alif huruf kedua, lam huruf ketiga. Qaf fa fi'il, Alif. Ain fi'il. ain fi'il, Lam fi'il. jelas ya? Jadi apa? Ain fi'il, fa fi'il, Ain fi'il, dan lam fi'il. Ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nanti akan saya buatkan matriks gitu, Ibu mengisi fa fi'il, ain fi'il, dan di dalamnya ada ya. Ustaz Jadi nanya, Ustaz nanya. Kola, itu kan alifnya untuk jadi seperti tanda mat ya. Itu apa Ya. bisa dimasukkan ke seperti huruf kedua jadi ain fi'il? Untuk sementara gini dulu. Terima aja. Ya, terima aja. Terima dulu. Yang belum pernah belajar bahasa Arab nanti nggak ngerti Bu Ani. Iya Ustaz. Asalnya Pak, saya Pak juga nggak ngerti. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ini. Jadi memang gini, Qola itu kalau kita belajar ilmu apa? Tajwid, ya, maka alifnya menjadi huruf mat, ya kan? Mat, ya. Qola. Nah, kalau orang yang hanya belajar ilmu tajwid, kemudian tidak belajar bahasa Arab, pokoknya huruf mat gitu saja. Ya. Nah, kalau kita yang sudah belajar, oh ternyata dia huruf tersendiri, ya, yang membentuk menjadi qola. Nanti lebih lanjutnya akan baik ya. Sekarang saya tanya, kataba, menulis kataba, mana fa fiilnya? Kataba. Fa fiilnya mana? Ain fiilnya? Lam fiilnya? Kataba ya. Sekarang misalnya qatala. Ain fiilnya mana? Ain fiilnya mana? Lam fiilnya? Jadi fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ini 12 itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Dalam kita lihat halaman 1 ya, muqaddimah. Kata-kata salima. Salam, salamatan, salim, selama, ya kan? Islam, Muslim, ada lagi salam, yusallim, taslim, ya. Kata itu semuanya pengembangan dari salima itu. Jadi misalnya Muslim,
oh asalnya Salimah. Islam asalnya Salimah. Jadi kata-kata Salimah itu nanti bisa berkembang. Ya. Jangan sekarang, pokoknya sekarang difahami itu dulu. Nanti prosesnya panjang ya. Jadi kita pahami sekarang bahwa seperti aja bahasa Indonesia, misalnya baca menjadi apa saja? Membaca. Baca. Dibaca. Terbaca. Bacaan. Bacaan ya. Tempat membaca, waktu membaca, nanti dalam bahasa Arab ada. Jadi begitu. Cuman nanti ada bedanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Baik. Berasal dari Salimah, berasal dari semuanya tadi berasal dari Salimah. Selain ketiga huruf ini adalah huruf tambahan. Nanti mengenai huruf tambahan itu ada kelompoknya Bu ya. Ada pengelompoknya. Pokoknya di sini Islam. Kata-kata Islam ada berapa huruf jadinya? 4. 1, 2, 4. 5. 5. Lam, alif, mim, sin, alif. Islam, mim. Mimun berapa kata? 4. Berapa huruf? Mim, 4. sin, lam, mim. 4. Ya. Kemudian ada istilah salim. Ya, ada sa, lam, ya, dan Ya, sama mim. Ya. 4. Mim. Ya. 4. tapi asalnya berapa? 3. 3. Salimah. Nah, inilah nanti kita akan belajar mengenai mentasrif ya. Mentasrif itu mengubah kata menjadi kata lain. Nanti, nah sekarang ini nomor 2. Pengembangan kata tasrif. Kata dasar seperti contoh di atas dalam bahasa Arab dikembangkan dengan cara perubahan bentuk dalam perubahan bentuk itu mengakibatkan pengembangan atau perubahan makna. Nah, ini. Sehingga misalnya dari kata alimah, jadi orang alim, ya kan? Apa orang alim? Orang yang mempunyai ilmu itu dari kata-kata alimah. Ya'lamu dari kata-kata alimah. Iklam ketahuilah. Iklam ketahuilah ya, artinya iklam ketahuilah ini juga perkembangan dari kata alim. Jadi kata kalimah ataupun kata-kata yang lainnya itu bisa dibentuk seperti itu. Sekarang saya tanya Bu, misalnya masjid kira-kira dari kata apa itu? Sajadah. 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 Ya. Misalnya mukmin, orang mukmin dari mana kata apa? Iman. Nah, dari kata aja gitu ya. Nah, baik. Sekarang orang munafik dari kata-kata nafaqo. Jadi semua itu asalnya dari 3 huruf. Ini untuk kita lanjutkan halaman 2 ya. Saya nanti tahu. Nanti ada tambahan dari saya.
Perhatikan perubahan bentuk dalam kata-kata di atas. Ilm, alimah, ketemu Bu ya, halaman 2. Ya. Ya'lamu, alim, iklam. Perubahan seperti itu tidak terdapat dalam bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia umpamanya untuk mengembangkan kata digunakan awalan dan akhiran, ya kan? Nah, misalnya tahu, kata tahu menjadi apa? Mengetahui. Pengetahuan, pemberitahuan, ya. Tapi kata tahunya, tahu ya. Tahu. Tetap kata tahunya itu. Cuman ditambah mengetahui. Mengetahui. Tahu tambah ya, ke i. Diketahui ditambah di ketahui. Jadi awalan dan akhiran atau sisipan. Pengetahuan juga gitu, tahu juga masih. Kata dan tahu tetap tidak berubah. Dengan demikian pula dalam bahasa Inggris, ya. Sign, signal, signature, design, designer, tetap itu sign. Sigen ya, katanya sigen. Pengembangan atau pendistribusian bentuk kata dalam bahasa Arab seperti yang berlaku pada kata alimah di atas disebut dengan tasrif. Apa Bu? Pak? Tasrif. Tasrif. Oh, tasrif. Tasrif itu perubahan bentuk kata dari kata kerja. Itu tasrif. Dari menjadi maklum, ya kan? Jadi mengetahui tasrif akan banyak membantu dalam memahami arti atau terjemah kata-kata bahasa Arab. Jadi dengan mengetahui arti kata qiraah misalnya, membaca bacaan umpamanya, maka kita akan memahami lebih lanjut arti kata qara'a, membaca. Yaqra'u akan membaca. Qari pembaca. Iqra bacalah. Nah, ini dari kata-kata satu qara'a aja. Qara'a yaqra'u berubah kan ya Bu ya? Qari iqra. Dengan mengetahui arti katib, bisa penulis, sekretaris, kita akan segera mengetahui arti kata kataba, yaktubu, kitabatan, maktubun, maktabun. Ya. Kataba telah menulis, yaktubu akan menulis, kitabatan atau kitabatun tulisan. Maktubun tertulis, maktabun meja tulis atau kantor. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang tanya, silakan. Santai aja Bu ya. Ustadz mau tanya, ini kalau perubahan tasrif ini tuh ada polanya nggak ya? Karena kan kalau misalnya kita emang awal-awal itu kan suka bingung ya. Ini kan dari kataba langsung ya tubuh, terus kita bahu, maktub, maktab gitu. Polanya gimana ya maksudnya kalau perubahan-perubahan gitunya? Memang nanti ada polanya ya, ada polanya. Misalnya kataba itu menunjukkan masa lampau. Jadi yaktubu menjadi sedang. Nah, itu polanya ditambah dengan ya di depannya yaktubu. Ya. Kalau kitabatan itu seperti masdar gitu. Masdar tahu ya, jeren ya.
Nah, itu kitabatan. Maktub itu nanti juga ada polanya, ditambah dengan mim dan waw. Ya. Jadi nanti semua ada polanya, Bu. Ya. Nanti di dalam pelajaran yang akan datang, insya Allah akan ketemu pola-polanya. Ya. Jadi kita terima dulu aja dulu ini. Kami ini memberikan gambaran umum aja dulu ya, gambaran umum saja. Silakan yang lain. Ustadz, kan kebetulan di sini tuh ya, seperti yang halaman pertama, nomor 2, pengembangan kata atau tasrif, atau yang mengenai kata salimah itu kan banyak yang tidak diharokatin ya. Ya. Itu mungkin di situ karena nanti ada pengaruh-pengaruh ininya Ustadz ya, perubahan-perubahannya, makanya akhir kata tidak ada harokatnya. Seperti salamatan, salama, salimun, itu kan nggak diharokatin kata akhirnya. Ya, sekarang misalnya kalau diharokatin ya nggak apa-apa ya. Salamun, salamatun boleh aja, salimun. Memang semua itu un dulu. Un dulu, nanti kemudian bisa menjadi an, bisa menjadi in, itu karena ada sebab. Salamun, salamatun, salimun ya. Memang nanti menjadi bisa salamun, bisa menjadi salaman, bisa menjadi salamin. Salamatan, salamatin, salamatun. Salimun, saliman, salimin. Aslam juga aslama, aslama ini ya. Islamun, islaman, islamin. Muslimun, musliman, muslimin. Nanti kenapa menjadi gitu? Ini pertanyaan yang akan datang jawabannya. Baik ya. Silakan yang lain lagi. Jangan sampai tidak dipahami penjelasan yang ada di sini. Jadi poinnya ya, untuk nanti akan saya bahas yang jenis kata lainnya. Akar kata yang berasal dari kata kerja, bahwa kata kerja itu ada 3 huruf asalnya ya. Nanti bisa berkembang menjadi lebih dari 3 huruf. Ya. Bisa berkembang lebih dari 3 huruf. Nah, pengembangan itu namanya apa? Tasrif. Tasrif. Jadi tasrif itu berubah dari, kalau bahasa Indonesia apa tasrif dia? Konjugasi ya, bukan? Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya conjugation ya, konjugasi kalau nggak salah. Baik, nanti bisa ditanya lagi. Kita teruskan dulu. Dalam bahasa Arab itu sebenarnya jenis selain fi'il itu ada namanya isim dan harf. Apa? Isim dan harf. Jadi bahasa Arab itu ada isim dan harf. Baik. Kita ini dulu deh, nanti belakangan. Sekarang nomor 2 dulu. E3. Bentuk mufrad dan jamak. Nah, bahasa Indonesia ada nggak bentuk mufrad? Tunggal. Tunggal. Ada ya? Bentuk jamaknya gimana? Buku. Jamaknya buku-buku. Buku-buku. Nah, jamak. Berapa? Diulang ya, buku-buku. Dalam bahasa Arab dibedakan bentuk kata untuk mufrad, ya, mufrad, tunggal atau singular dan jamak. Ya, ini dulu, ya. Nanti ada satu lagi. Jadi misalnya sekarang apa baca dong? Kitabun menjadi
Kutubun. Bun. Semuanya. Kitabun. Kitabun. Kutub. Rasulun. Rusulun. Apa? Rasulun. Rusulun. Semua? Rusulun. Ini seorang rasul. Nah, gitu ya. Nabiyun ambiyaun. Semua? Nabiyun ambiyaun. Lagi Nabiyun Ambiyaun. Ambiyaun. alimun ulamaun. Ayo. Alimun Ulamaun. Alimun ulamaun. Alimun ulamaun. Mu'minun mu'minina. Mu'minun Mu'minina. Atau tulis mu'minuna ya, mu'minuna. 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 Oke, Ustaz. Harokatnya memang tidak dilengkapi gitu ya Pak Ustadz? Untuk di akhir. Minuna. Ustaz, ada yang nanya itu Ustaz? Ya, silakan apa? Dalam setiap kata-kata ini memang harokat pada kata-kata terakhir tidak dituliskan ya? Ya, ya enggak. Ada maksudnya itu, Bu, ya. Oh gitu. Bisa dilengkapi dulu ya, mu'minuna, mu'minuna. Mu'minuna ya. Kalau mu'minuna harus tetap mu'minuna. Bisa nanti mu'minina ya. Kok ini mu'minuna? Mu'minuna ya, ini mu'minuna. Oh, mu'minuna. Apalagi muslimun, sebab nanti menjadi musliman bisa, Bu ya. Tapi untuk sementara aja dulu. Muslimun, muslimina atau muslimuna. Muslimin. Muna. Ya. Muslimun. Muslimatan. Apa artinya muslim, mukmin, muslimuna apa artinya? Orang Muslim. Orang Muslim. Nah, kapan nanti menjadi muslimuna, kapan menjadi muslimina, nanti Bu acaranya masih panjang. Dulu Bu Wani tanya itu kenapa muslimuna, muslimina, tapi sekarang kan sudah terjawab Bu ya. Dengan belajar sudah terjawab. Yang Ibu yang baru belum. Jadi muslimuna, muslimina ya. Kafirun, kafirina, kafiruna. Apa artinya kafirun? Orang kafir. Jadi kafirun bisa juga kafirina, kafirun, ayyuhal kafirun. Ya? Faunun. Jadi tambahannya waunun untuk menjadi jamak. Ini diterima dulu, sebab nanti namanya ada jamak ini, jamak ini, jamak ini. Ya, baik. Bu Wiwi ada yang ditanyain? Belum Ustaz. Oh, baik. Baik, jadi dalam bahasa Arab ada apa? Bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Ini contoh-contohnya ya. Namanya masih muqaddimah ini ya. Baik. Sampai di sini jelas ya. 1, 2, 3 ya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Bentuk muzakkar dan muannas. Muzakkar itu untuk laki-laki. Male.
male, male. Dan mu'annas, feminin atau female, untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi kalau muslimin dan muslimah. Yang kata-kata benda, kata benda. Misalnya sekarang meja misalnya. Jadi nanti gini Bu, yang namanya muzakkar muannas itu, ya, itu ada yang muzakkar beneran. Seperti kita kan, saya muzakkar beneran. Itu yang banci. Karena ada jenis kelaminnya ya. Nanti benda-benda lain ada yang dimuzakkarkan, ada yang dimuannaskan. Itu namanya majazi. Apa? Majazi. Semuanya majazi. Tulis bahasa Indonesia aja. Majazi. Yang benar-benar muzakkar muannas karena memang ada jenis kelaminnya, maka hakiki. Hakiki. Jadi ada muzakkar hakiki, ada muannas hakiki, ada muzakkar majasi, ada muannas majasi. Coba semuanya. Ada muzakkar apa? Hakiki dan majasi. Ada muzakkar majasi. Majasi. Majasi itu benda-benda yang nggak punya jenis kelamin, benda-benda mati, Bu ya. Karena meja, bumi. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an itu, loh, kok ini bumi dimuannaskan ya, langit dimuannaskan. Itu memang dalam bahasa Arab itu. Kita syukurlah, Bu. Siapa yang pernah belajar bahasa Jerman? Pernah ada ya? Oh, kalau baca Jerman tuh paling susah untuk benda. Benda itu ada benda laki-laki, benda bebas, männlich, weiblich, sachlich, gitu. Mungkin yang pernah belajar bahasa Belanda atau bahasa Jerman. Bahasa Prancis ya Ustadz ya. Prancis juga ya? Iya, iya. Itu berat kan, Bu? Ya. Itu membedakan itu. Bahasa Arab masih enak. Muzakkar muannasnya cuma enak. Kalau bahasa Belanda, bahasa Jerman, karena saya pernah belajar, yang Prancis nggak pernah. Itu malah kalau dari subjek beda, jadi objek beda, ya kan Bu ya? Ya. Jamak beda nih. Ini syukurnya bahasa Arab untuk bentuk muzakkar dan muannasnya hanya 2 aja, dan nanti ada ketahuan ciri-cirinya. Gitu ya. Jadi ada muzakkar yang hakiki, misalnya apa? Mukmin itu muzakkar orang kan. Coba kita lihat ya. Dalam bahasa Arab dibedakan pula bentuk kata untuk muannas perempuan dan muzakkar laki-laki. Contoh. Ini ada gambarnya. Mukmin. Jamaknya mukminina, ya. Muslim. Muslimun ya. Baca aja dulu gitu ya. Muslimina atau muslimun. Hadirun. Hadirin. Hadirin apa? Hadir. Yang hadir ya. Hadirin. Hadir. Jelas. Untuk yang perempuan ditambah tak nih. Mukminun, mukminatun. Apa? Mukminatun. Muslimun, muslimat. Hadirun, hadir. Hadirat. Karena misalnya saya tanya Bu, mudarrisun. Mudarrisun. Untuk wanitanya apa? Mudarrisatun. Ditambahi tak, namanya tak apa?
marbutoh. Apa? Marbutoh. Marbutoh itu artinya bulat. Tak marbutoh. Ya. Sekali lagi. Itu muannasnya saya muzakarnya. Mu'minun. Mu'minah. Muslimun. Muslimat. Muslimah. Hadirun. Hadiroh. Oke, semuanya dulu ya. Kafirun. Kafiroh. Munafiqun. Munafiqoh. Qori'un. Qori'ah. Qori'atun kok pakai Qori'atun? Cewek. Iya, cewek Qori'atun ya. Itu pembaca. Iya, pembaca Korea, pembaca Qori'atun perempuan yang baca. Kalau qori'un pembaca laki-laki. Saya sekarang Bu Rosliani jadi qori'ah. Qori'atun. No menjadi qori'ah, silakan membaca. Jadi Pak Qori'atun. Qori. Nah, Pak Sartono silakan menjadi qori hari ini. Jadi qori. Sekarang perhatikan. Kalau dijamakkan mu'minatun, maka jamaknya mu'min. Mu'minah. Mu'minat. Mu'minat. Ada tambahan apa? Alif. Alif. Nah, jadi kalau ibu-ibu dan pidato, ibu-ibu kaum muslimin, mukminin, mukminah dan mukminat, Mukminin dan mukminat. muslimat ini karena Jamak. muslimatun, muslimat, hadirun, hadiratun, hadiratun. Sekarang misalnya Bu, dokter Tobibatun, jadi apa? Tobibatun. Mudarisatun, guru perempuan. Jadi Mudarisa. Nah, ya. Baik. Nanti insya Allah akan saya tambah ya. Saya kirimkan pada ibu-ibu beberapa chart itu ya. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Sini. Jadi bahasa Arab itu dibedakan ada mufrad, ada jamak. Nah, nanti ada satu lagi, Bu. Nah, satu ada lagi ya. Sementara tidak disebutkan. Kemudian ada muzakkar dan mu'annats. Mu'annats ada yang hakiki, ada yang majasi. Muzakkar juga ada yang hakiki, ada majasi. Sekarang gini. Zaujun suami itu muzakkar mu'annats. Muzakkar. Hakiki apa majasi? Hakiki. Zaujatun suami istri. Mu'annasnya hakiki apa? Hakiki. Imro'atun perempuan. Hakiki. Misalnya sekarang bintun anak perempuan. Hakiki. Ibnun anak laki-laki. Hakiki. Sekarang masjidun laki-laki, apa itu? Majasi. Apa bukan? Dia kan nggak punya jenis kelamin. Nggak laki beneran. Namanya majasi. Baitun laki-laki. Hakiki. Majasi. Dan maktabun. Majasi. Ardun
Bumi itu wanita, Bu, dianggap wanita. Apa itu? Majasi. Langit, samaun itu dianggap wanita apa? Majasi. Abu-abu lah orangnya. Matahari itu kira-kira dianggap laki-laki perempuan? Laki-laki. Matahari laki-laki aja. Perempuan deh kayaknya. Matahari perempuan deh. Bulan bukan. Nah, itu kan majasi ya. Yang bulan malah dibuat laki-laki. Bulan perempuan. Tanya sama Raja Salman sana. Bulan perempuan ya. Makanya nanti ini Bu, contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu asqalaha qolal insanu. Contohnya nih, idza zulzilat pakai tak. Loh, nah namanya tak gitu ya. Oh berarti ardu itu dikelompokkan Muannas. Nah, tapi muannasnya apa? Majasi. Muannas gedok-gedokan bahasa Muannas abu-abu. Ya maksudnya. Sama aja dengan bahasa Jerman ya. Itu yang bahasa Prancis juga begitu. Oh, itu sulit, Bu. Kalau seperti itu kita tambah kelenger bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada yang gampangan, ada yang susahan. Baik. Sampai di sini aja saya kira ya. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu semuanya udah bisa nulis nggak? Maksudnya nulis apa Ustadz? Nulis bahasa Arab. Yang dibantu tulis apaan? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Bagus. Jangan cepet-cepet asal. Pelan-pelan Ustaz. Ya? Jangan gundul. Ini ya, dikte ya. Nah, gini maksud saya nanti kalau ada juga sudah bisa nulis, tapi tidak proporsional. Iya. Nah, ya Tat, emang benar Tat, itu saya Tat. Tapi ada tambahan juga ya pelajaran tulis nanti saya share lagi gitu ya. Sekalian aja bagusin semuanya ya. Hanya tulisannya artinya itu. Baik Bu, jadi kita ulang lagi ya bahwa dari awal akar kata untuk fiil ini aja fiil ya kata sebab nanti ada isim ada harf nanti pertemuan yang akan datang insyaallah. Ustadz, harf itu huruf ya, harf itu huruf. Saya pernah itu kok fiil isim huruf gitu. Nanti akan saya jelaskan Bu pengertian isim dengan orang gini isim kata benda gitu. Enggak lah. Huruf-huruf lah enggak. Huruf nanti ada huruf yang berarti ada yang enggak. Paham. Misalnya gini, ada huruf hijaiyah, itu punya arti enggak? Alif, ba, ta. Enggak. Ada. Apa? Enggak ada artinya. Kalau berdiri tidak ada arti, tapi kan ini. Ada artinya aja. Nanti ada huruf yang mempunyai arti, misalnya bi. Itu bila ya. Nah, itu huruf dengar. Atau min dari itu huruf. Nah, makanya nanti saya belum kenalkan ini biar nanti saya akan bandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan Arab. Bahasa Arab. Jadi isim itu tidak salah satunya kata benda. Apa? Salah satu kata benda. Haruf itu ada huruf hijaiyah, ada huruf yang tidak punya arti, ada huruf yang punya arti. Misalnya fi dalam itu huruf
Sebut harf. Harf. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Step by step. Memang apa namanya itu keinginan kita tahu kan berarti ibu-ibu keinginan tahunya banyak. Tapi bertahap. Saya fiil isim itu tetap penjelasannya. Kenapa Bu? Tentang fiil dan isimnya itu nanti ya. Ya. Step by step dulu, rasain tanya pelan-pelan. Ya pelan-pelan deh. Bu, ada polanya enggak fiil? Ada. Ya. Saya nanti ada fa'ala yaqulu ya. Taba yaktubu. Boleh nanya langsung deh. Ustaz. Pola-polanya. Ustaz, sebentar Ustaz. Ya. Majasi tadi Ustaz, majasi itu yang menentukan itu ada ketentuannya atau gimana? Seperti tadi kan kenapa matahari dipilih matahari jadi laki, kalau bulan laki, matahari perempuan itu Ustaz. Terbalik, matahari laki-laki, bulan perempuan. Balik. Bulan laki-laki. Matahari perempuan. Oh, matahari perempuan. Iya. Bulan laki-laki. Nanti coba lihat di surat Ibrahim atau Toh itu ketahuan tuh. Nah, maksudnya yang menggolongkan Jakarta Majusi Majasi dan apa? Majasi. Dan Hakiki. Mudzakkar majasi atau muannats majasi itu yang menggolongkan siapa gitu Ustaz? Yang menggolongkan orang Arab dari waktu ke waktu. Oh ya. Jadi kita terima aja. Jadi kita terima harus hafalin ya Ustaz ya. Hafal. Harus dihafal. Tapi kalau yang nanti ada misalnya bentukan ya, mukminun, mukminatun. Nah, itu jelas. Itu ini muannats perempuan. Tapi sementara ada enggak ya. Baik, jadi majasi dan hakiki. Apalagi silakan. Pertanyaan aja dari yang kita pelajari aja dulu sambil untuk supaya jangan sampai nanti paham. Sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah tidak. Atau ada silakan tanya yang lain lagi Bu. Silakan tanya yang di luar ini boleh, di luar ini boleh silakan. Barangkali ada unek-unek yang ada kaitannya dengan ini. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Pak Amir gimana? Ini masukan aja Ustaz. Ya. Mungkin untuk ke depan lebih bagusnya dibuatin PR setiap pertemuan Ustaz untuk di store untuk buat PR. Ya. Nanti di store. Jangan dulu dong PR. Ya, nggak usah banyak-banyak, Ini belum paham ini soalnya apa Amir? Ya, nanti Jangan bikin PR dulu ah. Bikin PR saya nyerah dulu nih. Yang penting paham dulu. Jangan menyerah Bu, jangan menyerah. Nanti ke depan ada PR gitu di stop. Beberapa kali pertemuan aja dulu baru bikin PR. Setelah mengerti nanti gitu Bu maksud saya. Sekarang belum. Oh iya, udah ngerti baru bikin PR. Kalau sekarang kita bikin PR. Sabar, di buku banyak latihannya. Iya, semuanya itu latihan makanya. Nanti kalau tambahan-tambahan nggak apa-apa ya. Tambahan-tambahan saya tambahkan misalnya mengenal kan hanya dikenalkan alimah saja, nanti saya kenalkan kata-kata lain saya kasih artinya. Nanti saya share deh, ya. Kalau enggak hari Selasa ya Kemisnya, pokoknya sewaktu-waktu saya ada waktu saya share. Seperti dalam bahasa Arab juga sering saya share itu ya, untuk nambahin pengetahuan para peserta. Ya. Apalagi silakan. Tinggal 6 menit lagi tuh waktunya. Ayo Ustaz. Jadi ini
Ada yang belum berkenalan tadi, Bu Rosliani. Bu Rosliani, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosliani. Tempat tinggal saya di Jalan Tanah Tinggi 1, nomor 66, RT 4, RW 2, Jakarta Pusat. Sekian dan terima kasih untuk perkenalkan diri saya dulu, Ustaz. Bu Aswati tadi. Bila ada waktu bisa main atau singgah mampir ke rumah saya. Pandemi, Bu, pandemi. Ya nanti kalau ke stasiun Senen, kalau ada dekat dari rumah saya itu. Siap, siap, insya Allah. Semoga ibu-ibu semua pada sehat, kita semua ya Ibu. Amin, amin, amin. Ya. Ibu Aswati Siregar, silakan. Ada Bu Aswati tadi kan? Mic-nya Bu. Ada. Silakan Bu Aswati. Mic-nya Bu, mic-nya. Mic-nya buka. Mute-nya dibuka. Mute-nya buka. Mute-nya mute nih. Mute. Mic-nya dibuka Bu. Mute, Belah mute, kanan mute. bawah. Itu Bawah ada gambar mic. Kurang ngerti deh. Ayo Ibu, mengerti nggak Bu? Enggak. Mute-nya lepasin. Ngomong aja, silakan. Kok belum ada? Nah, sudah ini. Sudah, Bu. Ya. Kenalan Bu, nama Bu, kerja. Nama saya Aswati Siregar, pensiunan dari Kimia Farma. Alamatnya Jalan Haji Sibi, RT 8 RW 1 nomor 58, Jakarta Selatan. Ya. Udah pensiun. Pensiunan. Kita udah pensiun semua. Sisa umur ini ya. Ya sisa umur. Makanya banyak-banyak tugasnya Ustadz kalau ada pensiun. Ada yang belum kenalan. Ada yang lain belum kenalan. Pusat dia belum nongol nih ya. Pusat dia. Pak Abdul Karim. Masih kan Ustadz jadi. Pak Abdul Karim belum ya. Silakan Pak Ustadz Abdul Karim. Abdul Karim mana? Buka mic-nya Pak Abdul. Abdul Karim silakan. Ayo Pak buka mic-nya. Mohon bantuan nama sebelahnya. Ini Pak Abdul Karim silakan. Buka mic-nya Pak. Baik. Ini Pak Abdul Karim ini teman saya juga dulu pernah belajar dakwah bersama-sama gitu. Ya. Soalnya gimana Pak Abdul Karim? Nah, minta bantuan dah. Kita lanjut. Silakan Pak Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Karim. Kacamata. Di Jalan Haji Ridi nomor 73 RT 2 RW 3 Ulu Jambi Jakarta Selatan. Sudah berkeluarga, anak 3. Ya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Karim belajar ini harapannya apa? Harapannya semoga bisa lebih cepat menghayati arti dan kandungan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Kayaknya harapannya sama semua ya Pak Bu ya. Sama Pak Ustadz harapannya memang begitu. Ada untuk perbaikan silakan ya. Mungkin Ustadz bagusnya gini atau gini silakan ya. Setiap saat jadi supaya kita memperbaiki diri. Yang penting sekarang ini bisa jalan gitu aja dulu ya. Kita gunakan metode-metode atau cara lain untuk memperbaiki. Cukup ya? Ya Ustaz. Sampai hari Rabu. Pimpin doa penutup Ustaz. Rabu, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, dilindungi dari mara bahaya, dari segala penyakit baik diri kita maupun keluarga kita, dimudahkan rezekinya,
dipanjangkan umurnya tetapi yang bermanfaat. Amin. Amin. Amin ya Amin rabbal ya Allah. alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. Ustaz. Syukron Ustaz. Sudah Amir sudah ya. Oke, pamit ibu-ibu. Pamit Bu. Pamit ya. Izin live. Ada lagi kemarin ini. Oh ya, begini.